tembok kosong nih, abu-abu nih. Iya. Terus lu diri pakai balon warna merah. Oh, Soalnya gitu. temboknya istilahnya ada ada lucu aja gitu. Sebenarnya fotonya pakai HP gitu. Gue bilang balon merah aja satu itu udah instagramable. Cuma kalau sekarang kan kayak kafe nih. Iya. Kafe instagramable. Tangganya nggak ada pegangannya, malah kayak proyek belum jadi. Lu bisa foto tapi lu nggak punya passion gitu. Semua orang bisa foto. Cuma passionnya aja tuh yang bikin lu konsisten kan nih gitu. Yang bertahan tuh yang punya passion. Nah karena lu punya passion, lu jadi bisa konsisten. Kalau lu nggak punya passion nggak bakal bisa konsisten. Welcome to Street Talks. Oke, teman-teman, halo, balik lagi sama gue Faris. Di sini seperti biasa, kita kedatangan narasumber baru di setiap minggunya, dan hari ini kita udah kedatangan samping gue, Bang Ijul. Apa kabar, Bang? Baik. Jadi kita satu rumpun nih, guys. Yoi. Satu rumpun nih. Sorry pakai masker nih. Gak apa-apa. Habis capek dari jauh kan, muter-muter. Di sini Bang Ijul nih harus ini protokol kesehatan ya, Bang? Enggak sih. Enggak. Karena muka gue kucel aja nih. Jadi nutupin aja lah biar kelihatan. Tapi gue nggak apa-apa kan, nggak pakai. Enggak, Kita udah aman ya. Udah vaksin nah. Udah vaksin. Iya. Wih, wajib vaksin emang ya? Wajib vaksin ya? Wajib karena kan Wajib dong. naik kereta Vaksin. Masuk Jakarta Masuk mall vaksin. Mau panjang KTP? Panjang KTP aja. Udah lah, jangan bahas itu, ntar mau kemana-mana lagi. Oh, iya. Oke. Bahaya. Bang Jul, apa kabar Bang Jul? Baik. Alhamdulillah ya. Gue ucapin dulu nih, selamat datang di Street Talks episode hari ini. Ini kameranya mana nih yang nyala? Bebas. Ada 5. Oh, abang kurangin aja. 10. Oke. Bang, selamat datang di Street Talks. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Bang. Iya. Santai. Jadi paling ngobrol-ngobrol ini ya tentang pengalaman gitu-gitu ya. Interview kan? Interview aja ya, Bang. Jadi, Bang, nih gua dari awal nih. Gua sebagai yang belum kenal personal. Kita baru ketemu tadi. BTW. Belum kenal personal, mungkin mau tahu dulu nih cerita dulunya Bang Ijul sebelum Bang Ijul tumbuh dan jadi seperti sekarang nih. Oh, ini gitu. Lagi baca tadarus. Lanjut. Yasin nih, Bang. Lanjut. Jadi kan Bang Ijul ini salah satu, kalau kita dulu ada namanya Instamit Indonesia. Oke. Nah, benar gak? Benar ya, Instamit Indonesia. Nah, sebelum dari sana, Bang Jul nih awalnya sebagai apa dulu nih sebelum merambah ke sana? Oh, gitu. Jadi bingung juga cerita gimana nih. Jadi yang belum tahu, nama gue Ijul. Kalau di Instagram itu Instagramnya @ijoel e-nya 2. Itu ada filosofinya gak, Bang? Ada. Apa tuh? Diadain sih. Oh, diadain. Apa tuh? Enggak, kalau filosofi aslinya sih dari panggilan rumah. Oh, dari dulu. Jadi dari kan Ijul. Kita main bola nih waktu kecil kan. Mainnya di Kober. Tahu gue. Karena kuburan jadi lapangan bola tuh. Iya, benar. Sama di gangan komplek tuh. Kan komplek biasa jalan lebar-lebar mobil gitu kan. Iya. Gawangnya pakai sendal. Bener. Kalau Kober itu kadang ada bling-bling tipis-tipis, Bray. Iya. mainnya tarkam kan. Nah, terus karena sering main, anak-anaknya terus bikin baju. Oh iya. Lu pilih nomor berapa, Bang? Nomor 3. Oh, back tuh. Nah, terus bikin baju kan namanya Ijul kan, IJUL. Kayaknya kurang aja gitu, kurus banget. Oh, Ijul doang gitu ya, Nah, kurang. biar kayak ada bule-bule dikit, Ijoel. Oh, mungkin lebih old school kali, Bang ya, Ijoel. Enggak, lebih kayak panggilnya Ijoel, Ijul lebih enak, kayak lebih sabi gitu ya. Iya, lebih sabi Ijoel aja gitu, lebih Oke. kece gitu. Terus apa namanya? Aslinya gitu. Cuma kalau yang diada-adain biar kayak ejaan lama. Oh iya, benar, Mas. Kayak Soekarno kan Soekarno. Jadi kalau biar tanya orang biar ada kelasnya nih, biar ada kayak intelek banget nih. Iya, benar. Kayak ejaan lama. Ejaan lama, setuju, bener, ejaan. Cuma aslinya gara-gara panggilan dari main bola aja waktu kecil, waktu SD. Oke. Lanjut. Terus Instagram gue gitu, nah filosofi tadi kayak gitu. Oke. Nah, dari awal main Instagram gitu. Dulu kan Instagram aplikasi foto kotak kan. Ya, foto kotak. Iya, fotonya uploadnya cuma bisa kotak, terus square. Fotonya videonya cuma 15 detik. Terus filternya
filter apa namanya, filternya masih terbatas, belum ada Visco tuh gitu-gitu. Oh jauh lah dulu mah ya. Dulu aplikasinya nggak banyak. Iya. Dan belum kayak sekarang tuh, maksudnya orang banyak banget yang main Instagram. Sekarang udah banyak, udah bisa reels, sekarang udah story, reels. Udah macam-macam lah sekarang. Instagram tuh semua ada gitu, semua dimakan lah. Serakah juga ya? Lanjut Bang. Nah terus dari awal Instagram tuh masih ya main di komunitas yang istilahnya anak-anak yang suka asik main Instagram juga ikut. Jadi situ kenal dari komunitas-komunitas yang suka ada Summit istilahnya gitu-gitu. Kayak tahu Summit Indonesia apa segala macam. Nah jadi kan Summit Indonesia kan akun yang apa namanya istilahnya ngumpulin. Iya, yang punyanya punya Free Talk ini nih orang ini yang punya akun. Oh dia yang punya nih. Iya. Oh oke. Kalau saya hanya ini apa namanya sering kalau ngumpul sama anak Instagram di tag pakai hashtag Instamit, terus tagnya ke akun itu. Ada hashtagnya gitu ya. Jadi repost, jadi akun tuh semacam wadah, cuma bukan saya yang punya. Jadi dulu itu kayak gitu tuh. Jadi awal Instagram tuh kumpul-kumpul sama orang yang istilahnya satu kesukaannya sama saya tuh, suka foto juga yang lucu-lucu. Cuma fotonya bukan lebih ke fotografi gitu, lebih foto yang istilahnya tembok kosong nih, abu-abu nih, terus lo diri pakai balon warna merah. Oh, gitu. Temboknya istilahnya ada lucu aja gitu. Sebenarnya fotonya pakai HP gitu. Oh, Bang Ijo pakai handphone? Iya, pakai HP. Nah, terus foto cekrek. Sebenarnya kalau dari teknik fotografi sih nggak ada teknik itu. Cuma kayak suruh orang diri pegang balon, terus juga kayak fotonya simpel banget kan. Iya. Ya pokoknya orang tergantung orang interpretasi sendiri-sendiri lah ya. Menurut gua awal-awal tuh main Instagram kayak gitu lucu gitu. Bukan anak-anak lucu. Nah, itu gua kumpul sama orang-orang yang sama kayak gitu juga. Akhirnya siap kumpul pakai hashtag Instamit, dari situ kenal orang lain apa. Nah, itu nyamber tuh pakai follower nambah, like nambah. Terus gitu. Apa namanya istilahnya? Wawasan tentang foto juga nambah. Iya. Biasanya kan ketemu orang-orang yang tadi jago foto jadi ada yang jago foto, ada yang nggak jago foto, jadi sama-sama belajar gitu. Nah, makanya dulu tuh awal Instagram tuh muncul namanya Instagramable. Iya, benar. Nah, itu muncul Instagramable karena budaya Instagram awal kayak gitu. Sampai sekarang kok, Bang. Cuma Instagramable dulu sama sekarang beda. Oh, kalau dulu gimana tuh? Kalau dulu kan cuma tembok putih, ada orang megang tadi gue bilang balon merah aja satu, itu udah Instagramable. Cuma kalau sekarang kan kayak kafe nih, kafe Instagramable, tangganya nggak ada pegangannya, malah kayak proyek belum jadi. Iya kayak proyek mantrak, kayak coffee shop. Mantrak. Coffee shopnya Instagramable banget, padahal kalau gue liatin, kalau menurut gue. Iya benar. Kalau dari pengalaman gue tuh malah kayak proyek mantrak, bukan kayak Instagram. Karena Instagramable tuh nilai estetikanya beda nggak kayak gitu. Oh mungkin itu konsepnya arsitektur mungkin. Jadi looks-nya bagus, dinamain lah sama dia sih Instagramable. Nah terus di Instagramable dulu kan tujuannya buat istilahnya buat seru-seruan bareng nih, buat pertemanan istilahnya, pertemanan di Instagram. Nah cuma kalau sekarang Instagramable jadi bisnis. Apa-apa Instagramable, apa-apa cuan, apa-apa. Kalau nggak Instagramable istilahnya tempatnya nggak oke gitu. Kalau dulu kan ya Instagramable buat seru-seruan aja, buat seru-seruan bareng gitu. Istilahnya buat fun bareng-bareng. Makanya dulu tuh main Instagram gawal tuh seru banget, bisa ketemu banyak orang. Nah, di situ lucu, kayak lo cuma punya HP doang itu lo bisa kenal sama orang yang macam-macam gitu. Ada yang dokter, ada yang apa. Di situ makanya relasi itu berkembang. Jadi awal-awal kayak gitu tuh. Nah, mulai tahun 2015 itu 15 2015 tuh. Udah mulai nemu ini nih apa namanya? Tren gue sukanya foto apa gitu. Cuma karena awal fotonya random tuh, mau foto street kah atau apa ya, gitu apa gitu random. Cuma dulu kan belum tahu tuh masalah fotografi tuh, genre-genrenya belum tahu. Nah, cuma berjalan waktu kan makin banyak ketemu orang, terus ikut workshop. Karena pada saat itu kan workshop tentang Instagram tuh banyak banget. Terus acara-acara yang dari brand mana, terus ngumpul-ngumpul Instagram tuh banyak banget. Dari situ belajar otodidak lah, belajar kamera juga otodidak. Di situ akhirnya tahu nih, wah gue sukanya foto ini nih gitu. Nah karena tahun 2015 tuh masih kuliah istilahnya, budget terbatas, gimana caranya kita punya uang nih bisa kita maksimalin nih biar kita bisa istilahnya up to date terus di Instagram. Karena dulu gue basicnya SMK kan multimedia tuh, jadi ada istilahnya ada titisan ada lah pasti ya multimedia. Multimedia SMK setahu gue kayak lebih ke radio gak sih, broadcasting gitu. Iya bener ya. Nah cuma gue broadcastingnya lebih ke semua itu desain masuk semua. Jadi
kayak ada paham-paham dikit lah, tapi karena nggak mampu. Belum. Iya, karena masih makan pakai taro. Jadinya. Oh iya, tadi kita punya kesamaan, kita pernah makan pakai taro. Jadinya ya semua belajar otodidak karena tadi gue bilang ketemu orang. Jadi dulu tuh Instagram itu base-nya community atas maksudnya tuh bukan komunitas gitu kayak komunitas kamera apa gitu, enggak. Jadi community itu maksudnya adalah orang-orang yang suka sama-sama passionnya kayak gitu, kumpul bareng gitu. Dan mediumnya adalah Instagram gitu. Oke. Nah, 2015 mulai banyak ilmu, akhirnya gue kayak kayaknya gue foto-foto di Jakarta aja, karena pas itu lagi mulai booming tuh namanya foto traveling. Oke. Jadi banyak traveler yang foto di mana. Muncul di Instagram nih. Iya, kayak lu pengen ke Gunung Pancar biar kayak traveler gitu. Padahal cuma kesentul. Oh, iya. Gua cek, Bos. Terus juga pernah nyobain foto di atas gedung. Cityscape gitu ala-ala gitu ya. Yang naik terus kakinya, tapi gua nggak pernah kayak gitu sih. Nggak berani ya? Abang yang punya channel ini nih. Oh, Doi pernah? Pasti pernah. Iya sih, Bang. Dia berani. Iya, dulu cepat juga tuh di Menteng Square tuh karena ngejar dulu lagi zamannya foto rooftop gitu di Jakarta dari gedung ketinggian kayaknya keren banget gitu kalau di-upload di Instagram ke Menteng Square. Habis itu naik ke atas gak lama berapa menit kemudian security datang nanyain. Diusir jadinya. Ya mau nggak mau diusir. Tadi mau ditahan, akhirnya minta dihapus memory card-nya, akhirnya tukar memory card. Memory card yang kosong? Karena ada pengalaman dari teman yang ada di situ. Terus kalau ini security tukar memory card-nya biar ini kosong niat. Oke, I see. Tapi di Instamit itu berarti abang sebagai, maksudnya nggak ada peranggotaan ya? Nggak ada. Cuma ikut join aja gitu ya? Instamit tuh jatuhnya julukan sih. Kayak lu ngumpul nih, anak-anak motor gitu, kopdar istilahnya. Cuma kalau Instamit tuh Instagram meet up gitu. Kan kalau YouTube YouTuber. Cuma kalau Instagram yang aktif main Instagram kan namanya Instagramer gitu. Istilahnya begitu. Kalau dulu, kalau sekarang beda. Beda banget. Cuma terus Bang. Lanjut lagi, masih banyak nih ceritanya. Lanjut. Nih, videonya memori card-nya kuat nih. Kuat aman. Terus lanjut lagi, balik lagi ke 2015 udah banyak ilmu gara-gara pengalaman itu sedikit pengalaman, masih banyak pengalaman lainnya. Akhirnya di situ banyak pengalaman yang akhirnya pengalaman jelek, pengalaman bagus yang akhirnya ngebangun kayak tentang foto. Karena Instagram basicnya dulu foto kan, belum ada video banget. Terus sekarang video banget. Dan akhirnya ya udah kayaknya foto di sekitaran Jakarta aja gitu. Satu faktornya karena budget. Yang kedua paling besar tuh budget tuh. Karena ya untuk bepergian tuh perlu uang lah. Ya, terus kalau gue mau foto-foto tempat lain kan banyak teman-teman gue pada itu kayak nongkrong tempat ini, nongkrong tempat itu, terus ini apa. Akhirnya ya udah. Ya lu nggak bisa join kayak gitu. Terus yang kedua kayaknya belum banyak gitu yang istilahnya konten, maksudnya orang yang mau kayak gitu. Yang ngangkat Jakarta gitu. Ada yang udah zaman dulu emang banyak fotografer foto Jakarta segala macam. Cuma yang istilahnya foto visualnya itu yang lucu banget, instagramable banget gitu tuh kayaknya jarang gitu. Mungkin ada cuma gue nggak tahu gitu. Dan nanti gue coba di situ, akhirnya kayak menarik gitu. Terus orang juga kayak ini di mana nih? Jadi kayak gue semakin terpacu tuh gara-gara orang kayak nanya itu di mana tuh kok bisa gini sih fotonya? Kayak nggak mungkin deh di daerah situ deh. Gitu. Ya itu kayak seru juga ya, ada feedback kayak gini gitu. Ada orang jadi ada kasih sama gue nih gitu. Jadi akhirnya itu mulai terpacu. Nah, sampai sekarang kayak gitu. Sekarang cuma Instamit udah nggak ini. Sekarang itu ya gue sih karena sekarang lebih sosial media itu lebih ke bisnis kan dari Instagram sendiri kan udah ada iklan gitu kan, udah ada ads, ada shopping kayak gitu itu lebih ke duit sih. Cuma tergantung orang gimananya sih mau lu mau apa segala macam gitu. Cuma kalau lu perhatiin di Instagram gua nggak jarang ada iklan karena gua nggak ngejar banget sih. Cuma Bang, maksud gua dari dulu maksudnya lu ngalamin dimana Instagram itu jadi kita have fun aja sampai sekarang dia tuh udah jadi platform bisnis kalau bisa dibilang. Itu dari Bang Ijul, perspektif Bang Ijul gimana? Apa Bang Ijul fine-fine aja atau gue sebenarnya lebih prefer serunya kayak dulu gitu? Kalau gue nggak apa-apa sekarang karena gue mikirin orang lain juga kan, mungkin jadi peluang bisnis buat orang butuh duit, jadi kayak ngebantu orang buat berkembang gitu. Mau nggak mau kan hidup butuh duit nih. Ya benar. kan?
Cuma apa namanya, sisi lain buruknya itu komunitinya kurang diangkat gitu. Iya, setuju gue. Jadinya bukan dari Instagramnya juga doang, tapi juga faktor-faktor dari orang-orangnya juga, usernya juga. Iya. Mau nggak mau kan balik lagi ke kita diri masing-masing gitu. Kita nggak bisa ngubah Instagram. Benar. Kita punya duit berapa ngubah Instagram, bahkan bisa. Karena Instagram pun ngikutin tren menurut gue. Iya. Nah itu gimana caranya kita adaptasi aja gitu. Oke. Nah makanya gue kenapa mungkin lu tertarik nanya gue di sini, mungkin aneh aja gitu lihat konten gue yang di Instagram. Enggak, itu. bukan hanya itu, sebenarnya banyak Bang Ejo. Bang, ini lo kalau misalnya lihat Instagram Bang Ejo, dia tuh, Bang, lu kan sering isi seminar, terus seminar ya, workshop gitu, terus aktif juga maksudnya di kancah, maksudnya kayak Pemprov kayak gitu, lo kontribusi gitu. Pemerintahan khusus Jakarta lo kontribusi, itu yang kedua. Yang ketiga, foto-foto, maksud gue foto-foto yang ada di Instagram lo lebih tepatnya itu memang kalau dari unsur fotografi kayaknya fokusnya nggak ke situ Bang Ijul, tapi lebih mengangkat ke Jakartanya, itu yang menarik Bang. Gitu, ya mengangkat ke Jakarta. Sampai Abang punya itu kan blog juga kan? Blog sih nggak ada, cuma nggak begitu aktif gitu, cuma kayak sekedar ada aja sih. Ada aja ya? Ada aja. Nanti bisa taruh link. Yoi. biar gak kosong profil. Iya, kosong bro. Sama kayak gue. Ya Bang, kalau misalnya gue ada nih Bang pertanyaan dasar kayak kan Abang juga secara langsung berkecimpung dalam fotografi ya. Nah kalau menurut Abang peran fotografi untuk milenial sekarang tuh harusnya sebagai apa Bang? Sekarang atau gimana? Sekarang semua orang kan jadi fotografer ya. Semua orang jadi fotografer, semua orang jadi videografer. Secara langsung benar. Maksud gue, tapi nggak semua orang punya passion. Lu bisa foto tapi lu nggak punya passion gitu. Semua orang bisa foto, semua orang bisa punya foto bagus, mungkin karena faktor dari gadgetnya, kehokian, momen apa. Nah, cuma passionnya aja itu yang bikin lu konsisten kan nih gitu. Oke. Nah, istilahnya dulu kan emang dari dulu banyak tuh main foto Instagram, banyak bikin video banyak. Cuma yang bertahan tuh yang punya passion. Nah karena lu punya passion, lu jadi bisa konsisten. Kalau lu nggak punya passion nggak bakal bisa konsisten. Oh, jadi perlu banget tuh konsisten. Lu mau apapun ya, kita ngomong hal apapun, konsisten tuh harus banget lo pegang teguh. Lo mau jualan, lo mau jadi digital kreator atau apapun dalam hal apapun harus. Cuma kalau apa namanya, ya efek negatifnya selain itu orang nggak pengennya instan gitu. Karena sekarang udah medianya udah ada nih, semua udah ada, banyak sudah besar, bener. Banyak banget orang yang pengen instan dan akhirnya kayak bikin konten-konten negatif, nyari-nyari drama, terus ngebahas digoreng-goreng deh tuh apa aja. Iya, apalah hoax, politik, gosip, apa tujuannya padahal pengen dapat exposure gitu. Iya. Goreng mana sih goreng, Bos? Iya, kalau dulu kita kan anak-anak dulu istilahnya anak-anak dulu, rasa senior, nggak ada senior ya. Nggak, maksudnya yang dulu ngerasain gitu. Gue ntar gue diomongin lagi. Nggak, maksud gue yang gue sebagai orang yang punya pengalaman dulu main Instagram awal-awal itu, istilahnya dulu tuh kita berkembang tuh ya karena kita ketemu orang, kita sharing, kita istilahnya nyari pengalaman bareng-bareng. Terus dari situ kita ngebangun diri kita. Kalau sekarang orang pengen instan, nggak mau ngerasain itu, istilahnya nggak mau berjuang dulu, itu pengennya cepet jadi, istilahnya. Mungkin ada pengaruh, maksudnya masanya udah berbeda gak sih Bang? Mungkin ya, masa Bang Ijul dulu sama sekarang, karena sekarang udah yang tadi dibilang udah pasti mediumnya gitu. Dan mungkin juga orang yang pengen butuh exposure cepet tuh juga pasti ada effortnya. Iya. Cuma efek negatifnya ke yang lain. Kayak anak kecil bocah nih ngelihat ngebuka TikTok zaman sekarang bener. Zaman sekarang umur SD aja main TikTok. Apa TikTok minta beliin HP yang layar gede. Layar kecil nggak mau. Pengalaman kayaknya Bang. Iya, soalnya di rumah gua ada kayak gitu. Jadi main HP aja padahal masih SD gitu. Udah gitu main game-game online, mabar apa segala macam, siang-siang mabar sama temennya. Biasa kalau dulu kita main gunduan apa ngapain gitu. Ya maksud gua nggak harus sih, cuma maksud gua ya efek negatifnya gitu. Jadi semakin banyak anak-anak yang main di situ pengen instan terus jadi nih tiba-tiba viral apa exposure gede. Mungkin karena faktor dia effortnya ada, karyanya bagus.
Ya cuma apa namanya? Jadi efek negatif ke orang-orang lain yang istilahnya wah ternyata punya follower banyak itu gini doang gitu. Jadi dia nggak ngelihat faktor-faktor kayak nggak prosesnya nggak inilah ya. Cuma mungkin Bang kayak dulu misalnya untuk belajar fotografi, Bang Ijul perlu interaksi sama yang lain, perlu ngobrol juga. Sekarang kan kita bisa buka YouTube. Nah kayak sekarang kan semua daring, foto mod. Sempet tuh berapa lalu gue lihat teman-teman juga kayak foto model nih, modelnya terus di zoom pakai aplikasi zoom maksudnya ya, di zoom maksudnya pakai zoom terus dia foto gaya cuma foto dari laptop gitu. Kalau zaman sekarang kan udah beda ya kayak gitu. Cuma ya tadi gue bilang karena sekarang serba instan, jadi banyak efek negatif di balik itu tanpa orang sadari. Efek negatifnya istilahnya orang kecanduan main gadget lah istilahnya gitu. Nah interaksi sosialnya berkurang. Nah di situ yang dan akhirnya ya tadi gue bilang interaksi secara daring online tuh sama asli itu beda ya. Orang ngobrol langsung sama daring tuh beda banget rasanya. Nah setuju Bang, karena gue pun adalah orang yang suka banget ngobrol. Jadi suka banget interaksi kayak gini nih. Daripada kita dulu pernah nih kayak masa-masa pandemi, ya kan nongkrong online. Ada dong teman-teman yang nggak bisa ketemu, akhirnya mutusin buat ya udah nge-zoom lah bareng lah. Nah itu nggak nggak banget coy. Nggak banget. Asli. Gue nggak mau sih gue ngapain. Asli nggak banget. Sekelas seminar online pun yang maksudnya terpaksa kita harus lakukan itu ya. Itu kayak aduh kurang ya gitu. Dan kasihan kalau HP-nya jelek. Sinyalnya putus-putus. Ya kan? Gitu. Gue setuju sih. Nah interaksi sosial tuh sekarang kan makin berkurang karena memang teknologinya semakin berkembang. Tapi nggak bisa disalahin juga sih. Kita harus follow apapun yang terjadi saat ini. Harus up to date. Kalau zaman sekarang lu tiap hari harus update sih. Iya. Kalau nggak update lu ketinggalan zaman. Yes. Nah, yang menarik ini gue anak Jakarta Bang. Gue anak Jakarta. Cengkareng. Jadi Bang Ijul ini foto-fotonya itu secara langsung kalau menurut gue itu memaparkan keadaan Jakarta, fenomena-fenomena yang ada di Jakarta, kayak mulai dari kemarin mungkin ada demo, hari buruh loh ini gitu-gitu kan. Nah itu menarik menurut gue. Cuma alasan utama lo ngangkat kayak gitu-gitu Jakarta ini dari fenomena itu apa Bang? Ya satu gue orang asli sini. Kita tos dulu dong. Ini asli Betawi, cuma agak peres sih kalau bilang mau naikin nama Betawi sih enggak sih. Sebenarnya Jakartanya nih gue. Iya, gue kayak apa namanya? Apa ya itu? Maksud gue itu sebenarnya kekesalan gue terhadap tempat tinggal gue aja sih kayak gitu. Paham gue. Kayak lu kesel nih, tapi lu mau gimana gitu. Tapi gue dengan cara ya create konten yang istilahnya boleh create konten yang istilahnya merubah mindset orang juga istilahnya gitu. Jadi gue kayak aduh gue mau liburan tapi nggak bisa nih keluar kota, tapi ternyata di Jakarta tuh masih banyak yang bisa bukan diliburkan, maksudnya bisa dikunjungin kayak gitu. Walaupun apa namanya tempat-tempatnya terpencil apa gimana. Jadi istilahnya mau nunjukin ya sisi underground Jakarta cuma dengan cara yang menarik, terus ada storytellingnya aja sih gitu sih. Iya sih benar setuju, itu menarik banget sih. Berarti alasan lo itu ya. Cuma maksud gue Betawi sama Jakarta emang udah nggak bisa dipisahin. Gak bisa. Iya jadi udah mau nggak mau emang kebawa gitu kan. Nah kan banyak juga tuh orang apa namanya punya stereotip orang Betawi tuh kerjaannya duduk doang. Terus nungguin duit kontrakan. Iya bener tuh. Ini kalau orang Betawi nih hari ini dapat duit nih, urusan besok gampang. Terus gaptek, ya kan? Orang-orang jadul lah. Terus orang ormas. Minta-mintain duit, jatah ormas. Bener. Gitu. Nah gua dibuktiin nih sama Bang Ijul. Makanya gua mau ngerubah citra itu, bukan menutupi ya, tapi merubah. Istilahnya lu, maksud gua ya sebenarnya nggak rasis sih sebenarnya. Lebih kayak nunjukin kayak nggak semua orang begitu. Gue pengen istilahnya terlalu banyak oknum di luar sana yang ngebawa nama Betawi, menjadikan nama Betawi. Nah gue bingung caranya membranding istilahnya nunjukin kalau orang Betawi nggak semuanya begitu. Setuju. Karena setiap ada berita apa, mungkin ada kesenian, cuma kesenian Betawi aja ondel-ondel sekarang jadi tempat buat ngamen. Nah itu. Nah gitu kan. Itu menurut lu gimana tuh Bang? Menurut gua fenomena itu tuh, gue sih jujur bukan menolak keras ya, maksud gue sepatutnya tidak seperti itu.
Kalau menurut gua nggak apa-apa. Menurut lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena itu bagian dari melestarikan budaya. Satu orang yang punya usaha bisnis ondel-ondel apa segala macem emang nggak laku. Setuju. Misalnya satu babakan nih, emang lu pernah ada kepikiran beli ondel-ondel di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Terus gua pengen pajang ondel-ondel di rumah, serem gitu. Iya, nggak ada orang kepikiran. Jarang orang kepikiran, paling orang kelurahan, orang-orang yang butuh buat acara, baru butuh tuh buat ondel-ondel apa segala macam yang istilahnya ada unsur-unsur Betawinya kayak gitu. Ya. Oke. Cuma kalau lo keseharian kayak gabut gitu lu mikir gue pengen ondel-ondel, nggak ada. Makanya kalau masalah ondel-ondel jadi pengamen sebenarnya kalau menurut gue sih nggak apa-apa, cuma harus di organisir. Yes, itu. Harus Ini diatur. kalau itu kan tadi perspektif gue, nggak apa-apa dong, Bang. Nggak Perspektif apa-apa, ya, nggak apa-apa. Menurut gue tidak sepatutnya seperti itu, Nggak karena betul kata Bang Ijul harus diorganisir karena beberapa kali kalau misalnya gue lihat, ya mungkin Bang Ijul pernah lihat juga gitu, oknum atau yang ini agak-agak tidak maksudnya agak-agak rusuh dikit. Nah itu gitu. efek, nah itu tadi gue bilang sama kayak efeknya sosial media tadi yang instan apa cepet. Kalau ondel-ondel lu cuma jalan gini dapat duit apa, nah itu efek lainnya kayak gitu, jadi banyak oknum. Yes, benar. Semakin istilahnya semakin tren sesuatu pasti selalu ada efek negatif gitu. Makanya orang tuh nggak merhatiin sisi gelapnya itu. Makanya sebenarnya orang-orang yang ngelakuin oknum-oknum yang ngelakuin sisi gelap itu sebenarnya mereka butuh diorganisir. Iya, jadi sebenarnya awalnya bagus menurut gua. Awalnya bagus karena si oknum itu yang menggiring opini publik. Jadi kayak gua sekarang. Jadi gitu ya. Jadi bahas ondel-ondel ya? Iya nggak apa-apa. Bagian dari ini. Jadi Bang, kalau betul Abang tumbuh di mana tuh? Tumbuh dari mana? Saya tinggal di mana? Tumbuh maksudnya? Tumbuh kembangnya tinggal Abang di Kampung Melayu. Kampung Melayu ya? Jakarta Barat. Sangat Betawi, istilahnya nggak Betawi pinggir sih. East Coast. Betawi nggak pinggiran tapi kota juga kota, sih. Ya? Kota hampir pinggir gitu. Iya. Kalau yang Bekasi itu pinggiran tuh Medok. Medok ya Betawi. Nah, arti Betawi dah buat Bang Ijul. Jati diri sih. Setuju. Gue kalau nanya gue kesal. gue gini ya, gue gini. Bener. Ini cuma aneh gitu. Orang ngomong gue nih, orang ngomong aku, terkesannya elit. Lo ngomong sama temen nih, ngomong sama orang baru lah, orang lu nggak kenal, stranger gitu. Lo ngomong aku kamu, lo terkesannya kayak intelek. Terus lo sopan, terus lo berpendidikan lah istilahnya gitu. Gue oke lah katanya gitu. Cuma kalau ngomong gue lu, terkesannya lu bawahan, rendahan, kampungan, ya kan? Ya menurut gua nih, menurut orang kan gua nggak tahu ya. Gua sama kayak gitu. Nah, terus kayak apa namanya? Ya nggak ada duit istilahnya gitu. Nah, makanya dengan walaupun Instagram gua ada bahasa Inggrisnya dan nggak ngomong gue lu, tapi ya gue mungkin ada efek samping ke situ juga. Gue mikir pasti ada. Oke. Karena orang gue lu aneh apa nggak jauh-jauh dari Betawi kan. Bener, setuju. Nah makanya gue nggak bisa naikin itu di Instagram gue, cuma dengan cara lain, dengan cara konten gue mungkin sisi Jakarta yang menarik, itu pasti efek samping situ juga otomatis. Karena gue kayak ngomong nih ke orang nih, kayak gue ngomong ke siapa nih, misalkan ke tokoh apa gitu, gue ngomong gue lu, malah orang itu nyuruhnya ngomong pakai gue lu aja. Iya. Kalau ngomongnya sama gue, mungkin kalau sama orang lain dia beda. Jangan gitu mas, nggak sopan. Karena orang yang ini tahu lo backgroundnya. Iya. Gitu. Nah, makanya apa namanya? Karena gue sering banyak ketemu orang, makanya gue branding ini ke situ juga. Jadi brand, ya gue pengen ngerubah Betawi bukan secara, ngerubah Jakarta bukan secara dari orang pengen lihat Jakarta tuh bagus gitu, tapi dari segi culture ini juga. Iya. Setuju. Karena menurut gue mungkin posisinya aja sih, posisi diri lo ya, lo lagi di mana, lo harus ngomong apa. Ya kayak ngomong sama atasan, ya gue juga nggak mungkin pakai gue lu lah. Ya kan pasti ngomong ya Pak saya pasti gitu. Tahu penempatan. Tahu penempatan aja sih. Cuma ya tadi gue bilang stereotipnya terlalu banyak, orang anggapnya rendah. Yes, karena itu udah dinilai dari strata pendidikan, gue setuju banget. Gue setuju. Strata pendidikan memang dinilai dari situ. Cuma maksud gue adalah orang yang bangga jadi orang Betawi. Adalah bangga. Gue sampai punya, ini mungkin namanya cita-cita, mungkin. Kalau gue merit, gue mau ada palang pintu, Bang. Oh, palang pintu. Iya, itu udah gue bilang. Nggak portal.
Oh, itu bang, ya kan? Ya gue nitip sama nyokap tuh, kayak gue kalau merit gue mau ada bang gitu, sampai segitunya karena gue nggak mau ngelepas identitas diri gue. Kapan nikahnya? Nah itu bang. Oke kita lanjut ya. Baik lagi ke topik. Apa Iya, lagi? Bahasanya lagi dong. Iya dong, sabar bang, tenang. Oke, berarti Betawi menurut abang jadi diri ya? Jadi diri, bener-bener. Nah, bang, kan ngomong misalnya sekarang tuh kan lagi habis apa PSBB lagi lah ya ngomongnya, volume 1, volume 2, volume 3 gitu. Level, sorry. Pedes. Ya lanjut. Geprek. Gitu. Nah, ada beberapa bagian masyarakat yang apa namanya membuat aktivasi offline. Ya, ada membuat aktivasi offline. Itu menurut Bang Ijo gimana tuh? Aktivasi offline maksudnya? Offline maksudnya ya event offline gitu. Oh, bikin acara tapi di saat lagi PSBB. Iya, nggak online jadi gitu. Offline iya. Tapi ketemu gitu. Kalau menurut gua kalau asal dianya orangnya udah tahu mau nggak mau kita taat aturan kan. Cuma ya balik lagi ke diri masing-masing, lu mau menjaga siapa? Jaga orang rumah kah? Apa jaga gengsi? Tuh. Kalau gua pilih jaga orang rumah daripada jaga gengsi. Oke. Berarti abang untuk memilih untuk iya, karena kan gue juga kalau masalah itu kan gue sempat jadi relawan gitu kan, bantu-bantuin orang, pakai ambulan, angkat jenazah, dan ngeliatin tuh orang dipaketin gitu kayak lu masuk kamar mayat nih rumah sakit, kayak ambulan tapi lu merasa kayak di JNE gitu, kayak dipakai paket pengiriman gitu. Ini sensor merek ya, mas gue kayak lu paket ekspedisi gitu. Iya. Susan, jadi ini analogi ya guys, analogi ini. Beneran, gue soalnya gue ngeliat langsung, jadi kayak misalkan lu meninggal nih, pas kemarin COVID tuh, kena COVID, gue ngeliatin tuh. Jadi itu si mayatnya udah dikafanin, disolatin dulu tuh, jadi biar nanti kan langsung ke TPU tuh, pemakaman. Jadi sholat habis dibersihin, terus ini sama dokter dikafanin, disolatin, udah wangi, bersih, disolasiin lagi, baru dimasukin peti, dipeti, dipantek, biar nggak bisa dibuka tuh, totok. Nah itu habis itu disolasi lagi, jadi istilahnya isolasi bening gitu loh. Iya. Bubble wrap enggak dong. Bubble wrap nah paket dong. Ada bubble-bubblenya. Emang udah mau dibanting. Enggak kayak lu pernah beli buah nggak sih? Tahu. Gitu. Beli buah di Alfamart apa gitu. Nah, habis itu masukin ambulan. Dan itu kan kondisi kemarin lagi parah banget ke Jakarta kan. Dan itu kayak masuk petek kayak cepet gitu loh. Gue ngerti kayak waduh, kayak paket ya maksudnya. Jadi kenapa gue nge-wear tentang itu? Kalau sekarang pakai masker, ini muka gue kucel sih. Kan di sini semuanya orangnya sehat-sehat nih, udah pada vaksin kan. Semua. Dan tadi kita antigen sini kan. Enggak benar antigen itu, Mbak. Nah, apa namanya? Waduh. Nah, terus tadi kayak dibalut-balut gitu ya kayak gini. Jadi kayak gue tuh ngerasain langsung kayak kalau dipikir hoax apa segala macam, itu gorengan politik apa segala macam mungkin ada. Cuma kalau gue lebih mikir ke real life-nya aja. Real life-nya ternyata aslinya emang ada gitu kayak gini. Makanya gue kalau dibilang lu percaya COVID apa enggak? Ya gue percaya depan mata lu. Iya, kalau gue kayak gitu sih gue nggak bisa bilang nggak ada gitu. Paling orang yang nanya gitu, lu percaya COVID nggak? Lu ikut gue aja. Karena gue bisa antar langsung maksudnya ke kayak gitu. Makanya gue sempet berapa kali di Instagram juga gue ngeramein orang-orang yang mau bikin acara kayak anak-anak yang orang-orang yang mau bikin acara berbau Instagram, acara-acara apa kayak tempat-tempat ramai. Sempet berapa kali gue posting di stories dan akhirnya efeknya dibubarin apa segala macam. Cuma gue nggak terus-terusan. Yang penting gue ada kontribusi di situ. Istilahnya biar orang tahu nih, maksud gue ya lu jangan gitulah, maksudnya respect aja gitu. Walaupun lu percaya apa nggak percaya sama COVID gitu, tapi lu harus respect aja. Karena emang ada. Cuma kalau gorengan politik apa segala macam terus buzzer emang ada juga. Cuma maksud gue
Tapi aslinya emang kenyataannya ada. Kalau dibilang nanti meninggal orang sakit jangan bawa ke rumah sakit tadi COVID-in, gua nggak tahu kalau soal itu no comment. Cuma penyakitnya ada. Oke. Bang, kalau gua tanya, ini sorry ya maksud gua waktu itu abang kan sering lihat jenazah COVID ya. Dalam sehari abang pernah nemuin paling banyak berapa tuh dalam sehari yang? Wah, kalau gua bawa tuh nggak lebih dari 5. Karena gerah banget gila. Iya, oke. Gue sih nggak kuat ya maksud gue juga nggak dibayar juga maksud gue gitu. Iya. Gue pakai asmat beli sendiri. Kalian juga dikasih sama rumah sakit gitu. Dan itu gue pikir adem gitu. Begitu gue ambulannya bukan ambulan high S gitu ya, ambulannya Mitsubishi yang L300. Yang betul. Iya, mau jadul istilah jadul. Kan yang lain enak masuk high S kan ambulannya dingin AC APV atau. Nih gue nggak ada ini. Wah, itu kan tuh kayak di sininya kan nggak ada karet yang gini kan, sama di kaki juga tuh. Terus pakai sepatu boot gitu apa sih? Sepatu boot kayak gitu kuning. Boot ya. Nah, itu kan pakai tuh masuk awal masih adem kan gerah. Selesai sore apa siang gitu, itu nggak ada. Ya lu pakai 2 jam aja gitu, lu pas buka tuh buar gitu, lu kayak ngeguyur orang mandi. Iya, keringat semua. Iya, itu kayak wah gila nih, gue sehat sih nih. Sehat tapi lu bakar apapun. Mata gue, otak gue nggak sehat gitu. Jadi gue kayak ngerasain kayak, wah gila gimana rumah sakit gitu pakai ginian gitu. Oke. Tuh. Parah sih. Harus respect ya. Mau lu percaya apa enggak, tetap harus respect cuy. Jadi bahas penyakit. Bang, tadi gue sempat mention di awal lo ikut aktif di kegiatan Pemprov beberapa kali. Kalau boleh. Sebenarnya bukan Pemprov sih, lebih ke pemerintah sih. Pemerintah ya, lebih tepatnya. Gue takut salah, makanya gue ngomong. Pemprov juga termasuk, cuma kalau pemerintah tuh mewakili semua. Mewakili semuanya. Jadi gue aktif di situ dari 2019. Itu gerbangnya gimana bang? Lu bisa masuk aktif di sana? Nah, aktif itu bukan berarti gue jadi PNS, jadi buzzer buzzer pemerintah, apa enggak gitu. Jadinya awal masuk tuh saat Asian Games. Asian Games sama Asian Para Games. Itu 2018. Cuma sebelum itu udah cuma banyak undangan pada saat itu, undangan dari pemerintahan tuh, dari kayak dapat undangan pembukaan Asian Games, opening, penutupan full tiket gratis. Kayak gitu-gitu tuh dapat dari situ. Nah, kalau hitungannya buzzer sih ya memang dapat uang sih, cuma maksud gua balik lagi ke kenapa mereka ngundang, kenapa nggak lu diundang gitu. Kalau lu bilang, wah itu buzzernya pemerintah, buzzernya DKI apa segala macem, kenapa lu nggak diundang gitu? Kenapa gue yang harus diundang gitu? Lu mikir ya kenapa orangnya kok bisa diundang? Orang tuh nggak mikir ke situ gitu. Jadi sebelum itu sempat juga undangan undangan itu pertama itu bukan dari pemerintah daerah, istilahnya gue masuk dari pemerintah pusat. Oh, dari pusat awalnya? Nah, awalnya pusat. Jadi gue sempet awal itu nginep di Istana Cipanas. Ya kan. Enak banget. Ya serem sih. Serem. Karena Istana Cipanas kan nggak kayak Istana Bogor sama Istana Negara di Jakarta kan. Oh iya beda ya. Kalau Istana Cipanas tuh yang nempatin dulu itu yang netep gitu Soekarno. Oke. Soekarno paling sering di situ. Cuma kalau presiden sekarang nggak ada yang di situ. Paling di Bogor. Nginep situ 3 hari. Gue kayak bingung gitu, kok kenapa yang diundang lo gitu. Padahal situ ada seleb Twitter, seleb tweet gitu. Jadi kayak mereka tuh enggak, kita pengen ngundang Mas Ijo karena kita lihat tahu Jakarta dari Mas Ijo gitu. Justru tahu Jakarta bukan dari dinas pariwisata, taunya dari gua. Nah, itu tuh. Itu orang dalam pemerintah pusat sendiri yang bilang gitu ya, maksud gua kayak. Oh, kayak gitu. Habis itu barulah masuk undang-undang lain. Terus habis itu Asian Games kan event-event di Indonesia mulai banyak dari pemerintah tuh. Pada saat mau Asian Games atau segala macam, dari situ udah akhirnya cuma kalau masuk yang DKI itu beda lagi tuh. Gimana tuh? Itu bukan karena undangan acara. Jadi waktu itu gubernur yang sekarang Pak Anies nge-DM langsung. Berarti ente sobi dong. Jadi kan dapat DM nih dari akun dari akun Pak Anies gitu. Habis itu gue baca DM gue cuma make sure gitu, ini yang nge-DM adminnya apa orangnya langsung. Habis itu gue nanya temen gue yang emang
tahu lah kan ya. relasi udah dari situ kan. Adminnya itu. Lu yang bales ya? Apa? Lu yang nge-DM? Enggak. Itu Panis langsung. Oh, isi. Dia emang apa namanya? Emang udah merhatiin lu katanya. Cool. Jadi dia nge-DM itu dia nulis suka sama apa namanya? Suka sama Instagram gua. Terus ada tuh DM-nya di HP gua apa namanya? Awal. Jadi dia ngetik itu poinnya adalah dia suka apresiasi banget nih Instagram gua, isi Instagram gua apa yang gua lakuin di sosial media, apresiasi banget dia. Terus dia suka blog gua walaupun blognya nggak aktif gitu, blog gua, website gua pada nggak aktif. Dan dia bilang katanya ini baru nih apa duta Jakarta yang sesungguhnya gitu. Seharusnya. Mungkin seharusnya. Nah, gua nggak mau ngomong itu ntar tepuk tangan dulu dong gue. Nah terus dari situ habis itu dia ngajak ketemu, cuma akhirnya ketemu sama staff khususnya, staffnya Panis, ketemu di suatu tempat. Nah dari situ ditanyain, Mas Ijul, dia request katanya dia minta apa namanya fotonya, minta foto yang terbaik dari Mas Ijul nanti dipajang di balai kota di print gede. Wow. Nah itu nanti katanya Panis yang bapak sendiri yang minta, katanya request langsung, boleh nggak? Nggak boleh. Nah terus sama dia request lagi, bisa nggak ngajarin orang-orang di balai kota gitu, misalnya PNS-nya apa ya, kita pengen mereka punya apa namanya, punya keahlian seperti Mas Ijul yang ngangkat Jakarta tapi yang nggak kaku gitu. Iya, lihat mediumnya fotografi. Karena gue lebih ke foto kan, lebih ke visual. Padahal gue pakai HP gitu. Gue bingung juga mereka, ajarin Mas Ijul ke kamera. Saya pakai HP. Mereka request kayak gitu. Habis itu oke. Habis itu beberapa waktu kemudian ketemu Panis langsung, ngobrol dikit-dikit. Habis itu ada undangan ngajarin apa namanya, humas-humas seluruh kota Madya di Jakarta. Berapa orang tuh bang? Itu satu meja gede gitu sih di balai kota gitu. Oke. Itu undangan situ ngajarin mereka. Makanya kalau diperhatiin sekarang konten-konten yang tentang DKI itu jadi dari arah angle foto, warna, cerita itu udah beda nih. Enggak, mirip-mirip gue semua. mirip-mirip kayak iya kontennya hijau. Makanya banyak yang ngira sekarang tuh Gojo lu PNS di kerja lu yang megang akun ini. Enggak, gue cuma ngajarin, maksudnya berbagi pengalaman ke mereka, sharing lah. Kayak gue dulu awal-awal kenapa bisa kayak sekarang tuh ya kayak Instamit lagi. Jadi gue tetap orangnya kayak dulu gitu. Jadi gue dulu kayak gitu, sekarang tetap kayak gitu, konsisten. Istilahnya nanti pasti akan karmanya baik sendiri. Kalau lu ngelakuin hal baik pasti karmanya baik sendiri. Setuju banget guys. Nah, gitu. Bang Ijo, mungkin last question Bang Ijo, ada pesan-pesan nggak, ada tip pesan-pesan lah buat teman-teman penonton Street Talk nih yang di rumah, kira-kira pesan-pesannya apa nih, pesan tentang apa? Apapun itu bebas. Bang Ijo mau kasih saran apa di sini? Oh sini, kamera ini. Enggak yang ini kamera 4 ya? Okay. 10 bang. Pesannya sih kalau dari segi fotografi, jangan cuma ngejar demi konten gitu, tapi juga demi pengalaman juga gitu. Lo punya konten bagus yang bisa ngebangun diri lo dan ngebangun diri orang lain gitu. Kan ada tuh foto yang apa namanya, bisa berbicara melalui visualnya kan, tanpa ada caption gitu kan, ada kayak gitu istilahnya gitu. Nah apapun gitu gimana caranya, pokoknya ada hasil karya lo dalam bentuk mau foto, video yang bisa ngebangun diri lo dan orang lain gitu, dari segi apapun lah pokoknya. Karena kalau cuma sekedar demi konten, likes apa segala macam, ya udah ya, gitu, hilang sendiri sih. Ya udah. Cuma kalau lu orang yang emang ngejar hasil karya yang bisa ngebangun diri lu dan orang lain, pasti akan lanjut terus ya. Karena dia akan ngerasa kayak oh ternyata seru juga ya, ada feedbacknya gitu. Feedbacknya dalam artian nggak sekedar lu cuma gue seneng dapat likes-nya banyak, enggak, tapi kayak alhamdulillah gue bisa ngebantu orang ini dari foto ini, alhamdulillah gue bisa ngebuat tempat ini jadi rame, walaupun sekarang nggak boleh rame gitu. Iya benar. Maksudnya dulu maksudnya gitu, jadi kayak wah alhamdulillah orang jadi mengenal
tempat-tempat yang biasa aja ternyata ada sisi bagusnya kayak gitu. Nah, itu Bang Ijul pun udah merasakan itu. Jadi dia testimoninya udah dari Bang Ijul sendiri. Sebenarnya banyak banget yang bisa diceritain, cuma mungkin karena waktu. Waktu ya, mungkin nanti ada sesi workshop aja kita bikin, Bang. Iya. Enak sih gitu. Biasanya kalau undangan gitu workshop yang belakangan ini kan dari apa? Sekolah, dari kampus, universitas kayak gitu-gitu. Biasanya ngebahasnya kalau nggak berbau tentang bukan fotografi malah lebih ke pengalaman. Oke. Gue nggak bisa soalnya bahas teknik fotografi, mungkin yang punya channel YouTube ini lebih paham. Nah, cuma kalau gue lebih kayak pengalaman dari dibalik foto ini pengalamannya apa. Gue yang lebih berbagi kayak gitu. Oke. Nah, terus sama ya itu, gue merasa kayak gubernur sih, kayak ngebahas tentang Jakarta, di mana-mana orang nanya, Jul Jakarta gimana, apa yang baru sekarang kayak gitu. Jadi kayak orang ketemu gue nih, teman lama gitu, Jul ini kok jalannya rusak gini, jadi komplain ke gue, jadi apa kayak ini menampung ini suara masyarakat. Iya. Kayak orang DPR ya. Lama-lama aspirasi nyalek masyarakat. gue. Bang, aneh dukung Bang, siap. Pulau Melayu semua dukung Bang Ijul. Gitu, aman. Udah Bang. Apa itu lagi? aja pesannya. Banyak sih pesan lagi, cuma itu aja. Itu aja. Oke, siap. Bang Ijul, Ateng Bakayu, thank you Bang Ijul udah mampir ke Street Talk. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Makanya, nah jangan lupa tonton terus Street Talk di episode selanjutnya. Oke, gue Faris pamit undur diri dan Bang Ijul pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Bye bye.